Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Musalla Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat nikmat, rahmat dan karunia Allah, kita masih segar, kita masih semangat bangun subuh, bergerak pai datang ke surau melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga kita terus istiqomah melaksanakan semua kewajiban yang melekat pada diri kita selama kita masih hidup. Karena memang kesempatan awak beribadat hanyalah selama kita hidup. Kalaulah nak duit lain, nak do hayat lain, rahmati awak, nak do lain kewajiban awak beribadah, lah terputus kasadoi. Nak do lewat solat, nak do lewat ke surau, nak do lewat mengaji sebuah habis sadoi, terputus kasadoi. Kini kesempatan lewat. Selagi kita masih hidup, kita manfaatkan kesempatan. Semoga Allah panjang umur kita, Allah berikan kita kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan, dicurahkan dan dilimpahkan kepada arwah junjungan kita, gelarnya Al-Amin, titelnya Habibullah, akhir segala nabi, imam segala rasul, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegigihan beliau menjadi tauladan bagi kita. Semangat beliau, harap beliau supaya umat beriman menjadi panutan di awal. Bagaimana totalitas beliau menjalankan mandat sebagai seorang rasul. Tidak pernah ada rasa bosan. Berbagai macam ujian dan cobaan yang beliau hadapi, beliau lewati semuanya dengan baik, sehingga sampai kini kita umat beliau, berkat perjuangan beliau, masih kita amalkan Islam, masih tegak kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlahan-perlahan kita ansur-ansur membaca ayat Al-Qur'an. Kita renungkan, kita tadabburkan makna isi kandungan Al-Qur'an. Kinilah masuk di ayat 43. Karena di 42-nya bicara soal pengalaman Rasul-Rasul Allah ketika menghadapi umatnya dengan berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, berbagai macam perilaku. Ternyata kejahatan yang mereka lakukan itu menimbulkan bencana bagi mereka sendiri.
baik itu adalah bencana dalam bentuk kemelaratan maupun masalah wabah kesehatan. Di ayat 43 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asy-syaitanu ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Di ayat 42 berbagai macam ujian, musibah yang ditimpakan kepada umat, kemelaratan, kefakiran, kekurangan harta, kemudian masalah penyakit, hilangnya kesehatan, supaya menjadi bahan renungan. Kalau bagi yang beriman sebagai ujian, bagi yang kita masih ada sebagai introspeksi, supaya awak bisa berbenah memperbaiki. Kalau bagi orang kafir itu adalah azab, supaya la'allahum yatadarrun, supaya sadar, balik menyerahkan diri kita secara total kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Nah, di ayat 42 Allah menggugah, falaula idh ja'ahum ba'suna, mengapa tidak ketika datang kepada mereka azab dari Allah, ditimpakan berbagai macam bencana, pesakitan, peristiwa, kenapa tidak mereka tadarra'u? Mereka tidak kembali kepada Allah, tidak merasakan bahwa semua yang tertimpa itu adalah ulah perbuatan mereka. Kenapa mereka tidak sadar? Kan itu bahasa wahai, latakah kau pandangaran, latakah kau contohnya, menceliak contoh kanan sudah, menceliak tuah kanan mana, wacaliak berbagai macam bencana, musibah, tiba-tiba awak jatuh miskin, tiba-tiba sesuatu yang awak cinta hilang, anak meninggal, umat tabaka, istri lari, berbagai macam, itu kan adalah sebuah teguran. Kenapa tidak kembali? Kenapa tidak sadar? Kenapa tidak bisa mengambil hikmah? Kenapa tidak bisa mengambil pelajaran? Basuawan kayu berpikir ya tak lain. Kalau pakai teori sebab akibat, ini terjadi karena akibat dari perbuatan ini. Ini adalah sebab dari ini dan segala macamnya. Kan itu bagi mereka yang mau mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kalau dalam mengaji tasawuf, segala peristiwa yang Allah jadikan, segala kejadian yang nampak oleh mata awak, seluruh carito dan tadanga di telinga awak, hendaknya itu harus menjadi pembelajaran. Ada hikmah di dalam peristiwa itu, ada makna di balik kejadian. Maka kecil orang awak, ambilkanlah alam itu menjadi guru di awak. Alam tak kembang jadi guru. Itu kan menggugah renungan, menggugah hati awak, diri awak supaya merenung. Tapi kenyataannya banyak yang tidak sampai ke situ. Dah do berpikir, jangka berpikir balik kepada jalan yang benar, lari, menjauh, melawan karengkang. Takah anak nuah lah takah ko peristiwa lah datang ayah bah, ado kini kapa, ko ayah gadang ko ayah bah banjir, nah ini ayah ko, itu kanlah bencana namanya. Kini ada kapal yang tampil menumpang, menawarkan keselamatan,
menjadi solusi dari masalah. Tapi kenyataannya nak sampai panganai do memilih dan kasalamai. Inyo bueno pikir yang lain. Seolah-olah buki nak akan menyelamatkan, seolah-olah batang kayu nak akan menolong. Sajawah itulah singkit panganai. Kalau orang panganai singkit, ia tergantung. Dan tentu dia bahwa yang maha memberikan perlindungan, yang maha memberikan pertolongan, itu hanya Allah. Li bisa ka menolong bana buki ko hancur. Lika bisa menolong bana batang kayu nan tinggi. Inyo karamba. Batambahyo gadang iye cila itu tabanam batang kayu. Batambahyo iye cila itu tabanam buki ko tadi. Panganay nan takah tidak sampai. Seolah-olah nando calian itu hanya secara syariat. Itulah gambaran Allah mengingatkan ketika terjadi hal demikian, kenapa tidak mengambil iktibar? Disebutkan di dalam tafsir, lam yaf'alu dzalik. Indah dipabuenyo nan terkatul, ndak nyo karajuan. Itulah dewa. Jadi arti bahwa nampak dewa orang mati. Anak tabayang dewa. Awak tak mati. Paya awak ziarah supaya takana dewa ini mati. Awak yuk mati. Paya awak mencari orang sakit. Anak tabayang dewa. Awak pun akan bisa saja menghadapi hal yang serupa. Artinya satyo na wa calia itu di balik itu ada yang menyadarkan diri. Itu idealnya seperti itu. Jadi bahas setiap peristiwa dan nampak dewa dan tandanga dewa, awak mengambil hikmah di situ, mengambil pelajaran. Itulah makanya ada kitab hikam. Hikam itu adalah kumpulan-kumpulan hikmah yang ditulis oleh ulama sufi yang terkenal, bahwa satyo dan dijadikan di Allah Ta'ala itu ada makna sekali, bahwa supaya bisa redo menerima. Contohnya ada beberapa kondisi, si A, si B, si C, semuanya dengan bentuk yang berbeda-beda. Kan kecenderungan awak ni ancak dan diulang Tuhan. Rumput tetangga kau hijau. Dan diulang Tuhan cair sedewan dan diawak kau nak terfikir dewan. Hal-hal demikian itu sejuk. Itu kalau menurut kaji tasawuf, itu namanya adalah samojo mendikte Tuhan. Ada contohnya manuntik memaksa meminta bermacam-macam ke Tuhan itu dimaknai di dalam kitab hikam itu. Berarti seolah-olah awak menafsirkan Tuhan itu tidak mengerti ajar awak. Seolah-olah Tuhan kau bantu tidak kuasa memenuhi keinginan awak. Seolah-olah Tuhan itu tidak hadir bersama awak. Justru itu adalah berbahaya. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Harusnya adalah bahwa bisa mengambil hikmah. Ikonan wa terima kini, ikonan ado doa kini, awak syukuri wa hikmah. Itu yang terbaik Allah berikan kawak. Kau agih lo dan dia orang tu kawak bisa saja perangai awak batikah. Awak bawa. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, barangkali sesuatu yang kamu benci
yang kamu tidak suka, tidak ketuju dewa doh, nanti orangnya ketuju dewa. Padahal tidak ketuju dewa kok itu adalah terbaik untuk kamu. Iko nan cocok untuk awak, iko nan pas jawa, iko nan sesuai untuk awak. Barangkali juga sesuatu yang kamu cintai, yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, bisa saja itu adalah berbahaya atau jahat atau tidak baik bagimu. Tak cocok dia wak dan takah di orang itu. Kata Allah Ta'ala, Allah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui apa yang kamu inginkan sebenarnya. Kamu tidak tahu sebenarnya apa dampak dari ketika kamu menginginkan sesuatu. Allah tahu. Artinya kalau dibaca lo kaji tasawuf kan yanlah bermakna hakikat. Kalau syariat awak disuruh berdoa, kemudian awak meminta ke Allah Ta'ala. Tapi banyak bana minta awak kalau bahasa kaji tasawuf jangan dibentur-benturkan, itu kan hakikatnya. Seolah-olah bantu Tuhan tak tahu keinginan awak. Makanya doa orang ketika meminta itu ya qadiyal hajat. Ya Allah, Engkau yang sebenarnya menetapkan semua hajat dan kebutuhan kami. Allah tahu. Maka doa ketika sudah tahu awak baca Allahumma innaka ta'lamu sarirati. Ya Allah, Engkau maha mengetahui semua adonan tersembunyi di dalam diriku. Apa menjadi permintaanku, apa menjadi hajatku, apa menjadi keinginanku, apa menjadi kebutuhanku, Engkau maha mengetahui ya Allah. Tahu Allah Ta'ala, tidak ada yang tersembunyi di Allah Ta'ala. Jangan kau sampai keliru. Kau level iman lah kita pelajari. Level iman itu kan ada tingkat. Kalau levelmu tadi, pemula, orang baru beraja, ayo kesimpulannya Allah maha mengetahui. Ada pelajaran nama Allah maha alim, Allah maha mengetahui dan segalanya. Tapi kalaulah di level, kalaulah di maqam mutawasid, kelas menengah, kesimpulan apa? Semua yang wa inginkan diketahui oleh Allah Ta'ala. Semua yang wa karajuan dilihat adalah adoraso di dalam diri awak. Jadi tidak ada yang terlepas dari Allah. Anak di karajuan yang manusia itu yakin bahwa Allah maha melihat, yakin bahwa Allah maha mengetahui. Berartilah ada rasa kontrol di dalam diri awak. Tidak ada terlepas. Konsekuensi dari karaju awak kalau salah berarti awak akan menerima kesalahan. Jadi makanya itu gambaran tentang level tingkatan dari iman. Kalaulah level muntahi, level yang tertinggi, awak merasakan ketiadaan diri awak. Nak do ana, nak do aku tu le, nak do awak tu le. Nak do lah kok panggak-panggaan le. Kalau bicara syariat kan masih ada panggak-panggaan di Allah. Awak nan rajin, awak nan hebat, awak nan sakti, awak nan kayu. Kadang-kadang bisa saja endingnya adalah muncul sombong, muncul ujub, muncul riya, muncul takabur dan segala macam. Itu kekhawatiran. Jadi makanya, tapi kalaulah didalami secara hakikat nanawa kumana na ado nan kau panggaan. Nan kau panggaan na ado nan dia awak tu kok kuat kau panggaan awak nak kuat. Oh hebat awak nak punya ilmu. Barana nak repek awak. Jadi mengkonyo
pantang ambo semua anak ambo mengaji tentang kitab Ta'limul Muta'alim, bicara soal ilmu. Memang talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu wajib, faridah, fardu. Tetapi ilmu nama dan wajib secara personal wajib, yaitu ilmu usuluddin, ilmu tentang tauhid, kemudian tentang fikih, tentang tata cara sholat, puasa, haji, bersuci. Itu adalah fardu ain, wajib. Nggak bisa diwakilkan ke orang tuh, awak bawa wakil aja lah mengaji ke surau Kapunduang itu, nggak bisa. Kewajiban awak personal, perseorangan, individu awak. Tentang tata cara bawudu awak itu awak yang tahu, baca salat setiap awak, nggak bisa diwakilkan. Tapi kok baraja ilmu biologi, matematika, baraja-raja fisika, itu wajib. Ya. Bahkan di dalam kitab itu dikatakan baraja ilmu bisnis wajib lo ke perseorangan, karena di dalam berbisnis itu ada tentang etika, adab. Tidak boleh mengurangi timbangan, tidak boleh mengambil hak orang. Itu setiap diri harus tahu tuh. Alah do onggo-onggo itu, ado pilah-pilah. Jadi banyak hal dan diri awak kau berilmu awak rasa ndak ado dan kau banggaan. Banyak keterbatasan awak, nak kasadue awak ketahui. Maka oleh karena itu, kalau di level puncak menyadari ketiadaan diri awak. Nah, hendaknya tentu bagi awak menjadi renungan awak betapa setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anan nampak awak, anan tadangan awak, bahwa bisa mengambil hikmah, mengambil iktibar. Karena kulit maya ditimpo batin, batin ditimpo galau-galau. Dalam lahi ada batin, dalam batin bahki puluh. Makna ya saya. Maka dalam sholat satu lupa maka ada tagak, ada rukuk, ada sujud, ada duduk, baik duduk antara bersujud, ada duduk tahiyat, ada ampi unsur. Ternyata dalam makna. Ada di situ tagak. Kalau dalam mengaji paham, kalau nan tagak dan energi itu dicari lo dari unsur-unsurnya ada api, kemudian ada angin, ada air, ada tanah. Nan tagak api, kemudian nan ruku adalah angin, dan suci itu nan marah ke bawah itu adalah air. Dan duduk itu tadi adalah tanah. Jadi semuanya ada maknanya, ada hikmah, ada paham yang terkandung di dalamnya. Maka setiap peristiwa orang berakal yang berilmu dalam kajilah bisa mengambil hikmah dan maknanya. Tapi bagi mereka yang kafir, yang ingkar, yang pahlawan, tidak namuh menerima kebenaran, tidak bisa mengambil makna. Idealnya falaula, mengapa tidak ja'ahum ba'suna, ketika sampai kepada mereka itu adalah azab kami atau musibah yang Allah timpakan, tadarra'u kaniyo babali ini bahasa. Kalau bahasa awal sasek di pangkal jalan, sasek di tengah jalan, balik ke pangkal jalan, balik wa balik. Lah sasek wa lah talon sumawa balik. Otre di kanan kan itu bahasa ko. Tadarra'u ko namoy balik di kanan diri balik. Ndak namuh utawi gitu. Lah jale wala sasek karyang mo itu pai sekali. Walakin qasad qulubuhum, tetapi mereka yang seperti itu sebenarnya tidak makan bana.
ndak nama ditunjuk anak bana apa. Sebenarnya kan bagi tahu tuh kalau ikon tadi ikon perlu dipeluk. Tapi ndak namuh berubah. Kenapa itu terjadi? Kata Allah, walakin qasat qulubuhum. Tetapilah kasih hati mereka itu. Hati itu mana adalah kasih. Jadi kasat itu bahasa Arab tuh Pak Ibu. Kasih bahasa Minang tuh kasat bahasa Arab. Oh, kasat artinya macam. Itu bahasa Arab tuh kasat. Bahasa Arab kasih. Kalau bahasa Indonesia kok kare. Nah, jadi kalaulah kasat, kamu itu kasat arti kamu macam. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kasat di dalam tafsir dimaknai adalah artinya itu tidak lunak. Kalau tidak lunak kan kare atau disebut kasih. Tidak lunak artinya itu untuk beriman. Harusnya ketika ditegur, diingat, balik sadar. Oh, lah offset awak, lah tolong suruh awak, lah terdorong awak. Tapi bagi mereka yang tidak bisa memaknai seperti itu tanda hati sedang bermasalah. Ada apa dengan hatimu? Hati kita yang bermasalah. Hati itu banana lah kasih. Tak namuah makan banana. Tak ini buah makan banana. Bana, kau tanya tu nama kayu. Ada kayu bana. Jadi yang pernah di Bali itu ada pai mandaki mau siarah sampai wali lo di situ. Ada dia namanya tungkik bana. Tungkik bana. Sabana bana tungkik. Sabana bana tungkik. Dan namanya kayu bana. Kalau bana bahasa wakunan sebanai atau benar, tidak nama makan benar, makan bana. Nah, dan nama ditunjuan dek karena hati itu bana lah. Kasih berarti apa leh? Para lu di preso lo hati awak. Takahawa anak awak ditunjuan kenyo tidak nama makan tunjuan. Dikece kenyo tidak memandang, tidak mau menerima pelajaran. Macam-macam kaji disampaikan, tidak masuk ke hati, berarti ada masalah dengan hatinya. Tentu pertanyaannya, ada apa dengan hatimu? Ada apa dengan hati mereka? Hati itu bananalah kasih, hati itu bananalah kare. Nah, disebutkan di dalam berbagai macam hadis, yang menyebabkan hati awak kareh, hati awak kasih itu adalah karena kasratul dzunub. Dek karena banyak dosa. Itulah awak preso diri awak itu untuk awak wan. Bahatu nak namuah menerima kaji, nak namuah menerima kebenaran. Al-Quran itu ada pelajaran. Ilmu Al-Quran itu juga zikra, memberikan peringatan. Tidak namuahnya terima tu dah, nyobantah, nyotolak, nyolawan, karena hatinya sudah kareh, hati itu tidak lunak lagi. Yang menyebabkannya disebutkan dalam hadis, jika seseorang itu berdosa, satu dosa itu akan menjadi titik hitam. Kalau dia berulang-ulang melakukan dosa, maka titik hitam itu akan menyebar ke hati, memenuhi hatinya, kare hati itu lagi, hitam pakai kare lah kasih hati itu. Tapi kalau mereka berdosa, beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tarasu wa'yo wa ursu, maka beristighfar, kembali kepada Allah.
supaya titik-titik dosa, titik-titik noda tadi bisa waksin sinso rin nak sinso tu lain lah nama rinso dulu nama dibarasian dicuci dibarasian dengan istighfar supaya barasian supaya jannah mangkonyo ba menjadi putih jannah hati awak tadi itulah nak muncul keluar. Nah, kalau tak kawan, lah kecil orang bahas hati itu beku akan nampak dari anaknya kecil. Untuk mencari mengetahui hati orang itu bisa menurut ilmu psikologi bisa dicari dari cara dia berbicara, dari apa yang dia sampaikan itu adalah gambaran hati. Jadi kalau seandainya bisa lihat contohnya, kan dicontohan, kok takako aja bening. Berarti ketika dianuan dari ceree, aja bening lo atau tidak? Bening lo. Nama nan dicorohan masuk ke galeko dari ceree, isi aja dalam ceree itu tadi lah bening. Mangko nang keluar dari ceree itu tadi adalah cerminan di dalamnya. Tapi kalau di dalamnya hitam, keluar dari cerek itu apa? Hitam loh. Kalau kopi sih warna hitam dicorohan ke galeh. Hitam loh. Jo warna-warna galeh kok nampaknya dari luar bang tuh eleh. Warnanya hitam loh jadi. Jadi makanya disitulah kecil lagu opik kecil. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Apa lagi? Cahaya ilahi. Awak kan tak apa, awak nak banyak lagu misalnya. Jadi hati itu memang dijaga. Jangan hati awak pada tak mencari orang. Jangan hati awak tu SMS, kecil orang kini kan SMS. Atau SMS. Sana mencari orang susah mencari orang senang. Kalau hatinya lah jejok, jangan mencari orang bah. Jejok mencari. Ancak mana lah dipakai orang buat je yo. Jadi memang ditata hati awak, dipeluan hati awak, dibarasian hati awak. Mengaji ku adalah bengke hati. Semakin banyak awak mengaji, tak perlu aja hati awak. Itu kan banyak kaji tentang hati. Luqmanul Hakim ditanya orang, nampak yang mancak dia manusia kau? Jawabnya apa? Hati. Cuma tidak bikin kami yang untuk menjawabnya mak. Jadi ujungnya hati. Oh, paling mancak dia manusia kau hati. Bertanya lo celai apa yang paling buruk dia manusia kau, yang paling menjejokan. Jawab hati juga. Al-qalbu rasul amal. Hati kau adalah penggerak segala amal awak. Jadi kalau elo amal awak ancak karya awak ancak hasil itu terhati awak atau terkaya tadi. Sumber itu dari hati. Ancak di luar itu dia kan ancak di dalam. Orang mendramatisir balana gaya berektibana tetap dia nampak tak bisa disembunyikan. Kalau mengaji tasawuf, awak mengaji paham, bicara hati, justru dikatakan qalbul mu'min baitullah. Hati orang mukmin ku dan orang mukmin ku adalah rumah Allah. Di dalam hati awak kuat. Rumah Allah di hati awak. Kalau nan Makkah, nan Ka'bah, nan dulu kan Makkah. Tapi nan di diri awak ada hati awak. Kalau hendak wauni baitullah kau, hendak wauni hati awak kau tadi, hendak barasihan, pikiran mumpai leh. Sami sile di sile setan maisile. Lanjutannya adalah bamang kuati turang kase dikatakan oleh Allah Ta'ala wa zayyana lahumus syaitan
makanu ya'malun. Karena hati mereka sudah diwarnai, dihiasi, diberikan gambaran-gambaran indah oleh syaitan. Hatinya lah diisi oleh syaitan. Jadi makanya dalam hati itu ada namanya khatar. Khatar itu masalah badata hati. Khatar getaran itu. Ba'aras we. Kalau sebuah kebenaran kan akan ada gambaran perang di dalam hati ya wah. Yo ya tapi itu ndak ya kasuro ndak ya. Surau yo ndak. Atau ada yang salah. Apa itu awak yo tidak. Kan ada parang itu. Kalau dalam mengaji tarikat itu dalam diri awak kau, dalam tubuh dan kasar kau. Umpama Makkah ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahil, ada takwa, ada fujur. Kan di dalam diri awak kau fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada positif dan ada negatif. Bertempur itu parang dari bersaing, saling mengalahkan. Kalau yang menonjol itu adalah namburu, lah muncul namburu, dan iblis setan kau mengipeng-ipeng. Tuyo tu santiang, good, very good, lanjutkan. Kenapa tidak? Tetapi itu deh, itulah dari setan. Jadi di dalam diri awak ada hawa, ada nafsu, ada dunia, ada syaitan. Ada hawa pantang talintih, ada nafsu pantang rendah, ada dunia pantang ketinggalan, ada syaitan pantang kalah. Lo tuh masa kalah lo, ada orang-orang tu je lah baliko, masa wainda, kan bisa lah, why not? Kenapa tidak? Oh, dikompor-kompori. Ahli kompor tuh memaksakan. Tukang kompor-komporan. Mangko disabihin Allah Ta'ala, mangko kasih hati itu, ndak nambah beriman, dia banyak dosa. Kalau lah banyak dosa, lah bersekongkol lah setan. Apa bersekongkol? Masuklah setan itu di sini lain. Bagayongnya jadikan situ markas menyusul langkah-langkah maksiat. Ba'a didorong karena bunga aja lah. Karena indah eloknya lah. Akhirnya hati menjadi kare. Hitam pakai dan namun menerima kebenaran. Disampaikannya ditutui telinga. Nah, wa zayyana lahum, dihiasilah bagi mereka oleh syaitan makanu ya'malun. Semua yang mereka kerjakan, semua yang mereka lakukan disetir oleh syaitan. Masalah disetir itu istilahnya. Dikendalikan oleh syaitan. Setan sopir mengko kalau lah setan sopir itu tambangnya lah kan araku tu. Tania yu awak Tania yu ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Karena setan itu iblis alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Inyo yang mendaya-daya wa membisa-bisian kawan. Itu peran strategis setan. Wah kalau mengaji belum memilih. Dengan peran-peranlah dulu tupoksi masing-masing. Ini digambarkan oleh Allah Ta'ala. Mereka yang sulit menerima pelajaran dari setiap peristiwa yang Allah tampilkan, Allah perlihatkan, tidak mau menerima pelajaran, itu adalah hatinya sudah kasih. Hatinya lah karih dan nimu kebenaran. Kemudian dihiasi oleh setan. Semua perbuatannya itu udah digerakkan oleh setan. Jadi tidak ada lagi dirinya lagi. Semua kalaulah setan kamu jadi lagi. Berarti orientasinya adalah maksiat dan mereka akan berkekalan dengan kemaksiatan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Berlindung kepada Allah.
Maka awak minta kalau Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabil nar. Boleh. Lindungi Allah dari azab kubur, azab neraka jahanam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Berlindung awak kepada Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung awak kepada Allah dari jahil bahaya fitnah dajjal nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk setan tu. Karena kalau setan lah maisi diri awak, dah dua elok dia kerja orang kodoh. Orang dia dari pikirnya. Itulah. Jadi makanya berharap awak semoga diri awak dilindungi oleh Allah Ta'ala. Tidak ada oleh sampai kita berlindung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma fiqh lakum bitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.